Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara terkasih, di dalam hidup ini terkadang kita melihat ada orang yang terpaksa berubah karena situasi. Di kantor misalnya, setelah ditegur oleh atasan, ditegur oleh pimpinan, seseorang bisa berubah mendadak menjadi lebih disiplin di dalam bekerja. Atau di dalam kehidupan sehari-hari, ketika terjadi konflik dengan orang lain, seseorang bisa mendadak berubah menjadi lebih bijak di dalam menjalin relasi, menjadi lebih bijak di dalam berdialog, berkata-kata. Tetapi masalahnya, setelah keadaan berubah menjadi lebih baik, maka tidak jarang kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama itu juga perlahan-lahan akan kembali. Nah, saudaraku, dari sini kita belajar bahwa perubahan yang terjadi dengan begitu cepatnya biasanya adalah perubahan yang hanya terjadi di permukaan saja. Ya, tapi di dalam bacaan kita hari ini dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayat 24. Di sana Paulus bercerita bahwa hidupnya berubah bukan karena tekanan dari luar, bukan karena tekanan dari orang lain atau dari lingkungan, melainkan dari perjumpaannya dengan Kristus. Dari perjumpaannya dengan Kristus itu kemudian ia diubahkan dari orang yang tadinya merasa paling benar di dalam urusan-urusan keagamaan menjadi orang yang sadar bahwa hidupnya adalah sepenuhnya karena anugerah, karena kasih karunia. Nah, saudaraku, di sini kita melihat bahwa perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus ini bukan sekedar perubahan sikap atau perubahan yang sifatnya kelihatan dari luar saja. Bukan hanya tindakan lahiriahnya saja, tetapi perubahan hidup Paulus adalah perubahan arah hidup, perubahan paradigma, perubahan yang bersifat ideologis. Bukan hanya perubahan yang kelihatan secara lahiriah saja. Kalau biasanya, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar kisah-kisah pertobatan yang spektakuler. Ada mungkin pernah mendengar seorang yang bertobat, kesaksian seorang yang bertobat dari yang tadinya artis, tiba-tiba secara mendadak berubah menjadi seorang pendeta. Atau kesaksian yang tadinya mantan preman lalu mendadak menjadi seorang pendeta. Begitu spektakuler, begitu cepat. Dan seringkali pertobatan-pertobatan yang seperti inilah yang mendapat perhatian kita, diapresiasi oleh banyak orang. Tetapi yang menarik, saudara, di dalam bacaan kita tadi setelah bertobat, ternyata Paulus tidak langsung menjadi tokoh yang besar. Dia tidak langsung berkhotbah, mengajar kemana-mana, tidak. Sebab bacaan kita mengatakan bahwa setelah berjumpa dengan Kristus, ia menjalani waktu retret dalam tanda kutip. Menjalani waktu retret yang panjang di dalam kesunyian, di Arab dan di Damsyik. Di mana di dalam kesunyian itu disebutkan selama kurang lebih 3 tahun itu, Tuhan membentuk cara berpikirnya, cara ia melihat dirinya sendiri, cara ia memperlakukan orang lain, cara ia menghayati berita Injil dan seterusnya. Saudara, disinilah lewat proses yang gradual inilah kita melihat bahwa pertobatan itu bekerja secara perlahan di dalam kehidupan manusia, tetapi sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini pertobatan yang sejati itu seringkali justru nampak lewat hal-hal yang paling kecil dan sederhana. Pertobatan itu tidak selalu nampak ketika kita berdiri di atas mimbar dan menyaksikan perubahan hidup kita dengan berapi-api. Tetapi pertobatan yang sejati itu mungkin justru terjadi atau terbukti ketika kita memilih untuk tetap jujur walaupun bisa saja kita mencari jalan pintas dalam situasi yang sulit dalam hidup ini.
Pertobatan yang sejati itu nampak ketika kita mau jadi inisiator perdamaian di dalam kehidupan rumah tangga kita, di tengah keluarga kita, di tengah kehidupan komunitas kita di gereja. Pertobatan sejati itu nampak ketika kita mau berhenti merasa diri kita paling benar dan mulai mau membuka telinga kita untuk mendengar sudut pandang orang lain. Saudara, perubahan-perubahan yang seperti ini mungkin tidak terlihat spektakuler. Dia tidak selalu diapresiasi orang banyak. Tetapi kita percaya bahwa perubahan seperti ini terjadi karena perjumpaan kita dengan Kristus yang hidup. Dan seringkali ia terjadi di dalam kesunyian. Tapi kita percaya, di sanalah Roh Allah sedang bekerja. Seperti Paulus, tujuan hidup kita bukanlah supaya dikenal sebagai orang yang baik, mendapat apresiasi banyak orang, diterima banyak orang. Tapi tujuan hidup kita di dalam Kristus adalah satu hal ini, supaya melalui kehidupan kita, orang bisa dihantar untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah. Selamat merenungkannya. Salam.